Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Zaskia Ahira dan rekan-rekan saya ada Sani Saputra, Yuli Atina Pratiwi, Aziza Azmi, Safira Lanzika, dan Nur Hidayah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan hasil observasi kami yaitu tentang flowchart pengeluaran kas pada UMKM kosmetik. Kas ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern yang diampu oleh Ibu Kusmilawati MAK. Untuk pembahasannya, mari kita simak video berikut ini. Baik, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Izin di sini kami ingin mewawancarai mengenai flowchart atau sistem pengeluaran kas di toko ini untuk memenuhi tugas mata kuliah CAPI dari kami semester 5. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Baik Kak, di sini pertama saya izin bertanya mengenai bagaimana proses pemasaran produk kosmetik yang dilakukan di toko ini Kak. Kalau untuk pemesanan produk itu biasanya dilakukan antara owner dan distributor, dan itu juga melalui aplikasi. Jadi nggak kita anak toko yang kerja. Jadi melalui aplikasi ya Kak. Terus Kak, selanjutnya ini siapa ya Kak yang bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan pengeluaran kas dalam pemesanan produk ini? Yang bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan Pengeluaran kas. biasanya kita kayak kasir langsung serahin ke owner. Berarti kasir ini mengajukan permohonan kepada owner ya Kak? Oh. Jadi Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada batasan atau aturan tertentu dalam memilih pemasok atau merek produk kosmetik? Kalau untuk batasan nggak ada. Tapi kalau misalnya kita nih semuanya yang ready di toko itu kayak permintaan customer. Customer kan sekarang maunya yang viral. Nah itu yang kita order. Dan itu kayak misalnya aku langsung bilang ke owner kita, Kak, customer mintanya ini. Pokoknya yang nggak ada di toko, mungkin yang lagi viral ya, ataupun yang nggak ada di toko kita, ada di toko lain. Nah itu yang kita laporin. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses persetujuan dilakukan setelah pengajuan pembelian produk kosmetik? Biasanya ownernya tuh nanya ke kita, Dek, gimana Dek kalau kita order yang ini? Banyak nggak dicari orang? Oh banyak Kak, order aja. Tapi kalau misalnya ada yang dikasih tahu nih kita sama owner kan, Dek, kalau misalnya kakak order ini kayak mana Dek? Ada nggak yang cari? Kalau misalnya kita bilang nggak ada, ya nggak ada, nggak di order. Oh, berarti itu Kak atas jadi owner tuh minta persetujuan ke karyawan. Selanjutnya Kak, siapa yang memiliki kewenangan untuk menyetujui pembelian produk kosmetik? Untuk kewenangan biasanya langsung ke owner antara owner sama distributor. Tapi gitu pun ownernya tanya ke kita juga dulu sebelum kayak ngadain persetujuan sama si distributor. Kemudian bagaimana pembayaran kepada pemasok dilakukan setelah persetujuan? Untuk pembayaran via transfer antara distributor sama owner kita. Selalu transfer ya? Iya. Selanjutnya, apakah ada langkah-langkah verifikasi terkait penerimaan produk yang telah dibeli? Kalau untuk langkah-langkah verifikasi itu biasanya antara owner sama distributor. Kalau yang soal itu kita kurang tahu. Selanjutnya, bagaimana pencatatan dan pelaporan pengeluaran kas terkait pembelian produk kosmetik dilakukan? Pencatatan ini maksudnya gimana? Coba kalian jelaskan dulu. Kalau pencatatan itu kayak ya yang dilakukan itu kayak ya gimana? Pencatatan pengeluaran kas itu siapa yang ngelakuin gitu? Misalnya kalau misalnya kayak ada yang dibayar cash, tapi biasanya itu kayak titipan aja sih, kayak parfum refill-refillan itu. Nah itu kita yang ngeluarkan, tapi setelah itu kita laporin Ke owner. itu pasti ada catatannya. Berarti kalau udah ngeluarin kas persetujuan Iya, ke owner harus. gitu. Oh. Berarti ngeluarin kas ke kasir gitu. Iya, tapi itu pun kita harus persetujuan sama ini dulu. Gimana Bang? Kalau misalnya orang itu kasih, ya udah keluarin loh, ya udah keluar. Baik, terima kasih Kak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga kami bisa lebih paham mengenai sistem dalam pengeluaran kas di toko ini, dan selanjutnya mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Flowchart pengeluaran kas toko kosmetik Yundang dimulai yang pertama dari owner. Owner membuat surat persetujuan atas pembelian barang, kemudian surat persetujuan atas pembelian barang tersebut dirangkap dua, satu diarsip oleh owner, satu lagi disampaikan kepada karyawan.
Kemudian surat persetujuan atas pembelian barang tersebut diterima oleh karyawan, kemudian disetujui oleh karyawan. Setelah disetujui, surat persetujuan atas pembelian barang tersebut dikirim lagi ke pihak owner untuk dilakukan pemesanan barang lewat aplikasi. Kemudian disampaikan kepada distributor. Kemudian distributor menerima order pembelian dan membuat bukti order. Bukti order dalam bentuk dokumen tadi setelah dibuat, kemudian diaturlah pengiriman pesanan menggunakan aplikasi. Kemudian pesanan dikirim kepada pihak kasir. Kemudian pihak kasir menerima pesanan dan dikeluarkanlah barang pesanan tersebut. Setelah dikeluarkan barang pesanan, maka diaturlah pembayaran pesanan menggunakan aplikasi dan dilakukan pembayaran via transfer lewat aplikasi. Maka berakhirlah flowchart pengeluaran kas di pihak kasir.